Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umura fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari yang mulia ini kecuali mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan iman sehingga kita mampu hadir di tempat yang mubarakah ini. Tentu tidak ada tujuan kita, tidak ada harapan kita kecuali semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir, membawa satu misi risalah, yaitu tidak ada yang lain, li'ila'i kalimatillah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimat-kalimatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberi kita hidayah sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib hari ini tidak lupa mengingatkan kembali kepada seluruh kaum muslimin, terutama kepada diri pribadi saya sendiri yang fakir ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah menjadi bekal terbaik kita. Iman dan takwa inilah yang akan menjadi teman setia kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan bahwa ketakwaan itu adalah bekal yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah engkau senantiasa berbekal diri. Dan bekal yang terbaik tak ada yang lain kecuali dengan ketakwaan. Secara ringkas bisa kita maknai takwa itu adalah kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kedua hal ini kita lakukan, maka insya Allah kita berada pada jalur menuju orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah Jumat pertama di bulan Januari dan tentu menjadi Jumat pertama di tahun 2024. Kita selalu berdoa pada tahun-tahun yang lalu bisa Allah memberi kita umur yang panjang, kita memasuki tahun 2024 tentu dengan semangat ibadah-ibadah kita semakin kita tingkatkan, kebajikan dan kebaikan juga terus kita tingkatkan. Artinya kita terus ada semangat untuk memperbaiki diri, muhasabah diri ya. Sehingga ini saya kira menjadi semangat daripada pergantian tahun ataukah pergantian hari ataukah pergantian minggu dan seterusnya. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur, coba lihat hari-harimu besok. Jadi memang ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi diri, bagaimana kebajikan-kebajikan, bagaimana amal-amal kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari ini. Maka jika hari ini masih ada yang kurang, maka besok kita perbaiki, kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki. Pada ayat ini
ada satu pesan di mana ada dua kata wattaqullah. Artinya ketika kita ingin menyongsong satu hari esok, ketika kita ingin merencanakan sebuah hari yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka salah satu syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Ini satu ayat tetapi dua kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang ulama yang memberikan penafsiran bahwa ayat ini, mengapa Allah memberikan double kata wattaqullah? Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Diulangi lagi wattaqullah. Ya, seorang ulama ini mengatakan ibaratnya seorang tukang bangunan telah membangun sebuah rumah yang megah. Kemudian dia duduk sejenak memperhatikan dari berbagai sisi bangunan-bangunan yang telah dibuatnya. Maka kemudian dia melakukan rencana-rencana perbaikan. Maka yang kedua itulah yang diistilahkan wattaqullah, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Rabbi Jannatil Alamin, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam. Di masanya dia sebagai seorang tokoh ulama yang sangat terpandang, bahkan menjadi Hujjatul Islam. Tidak semuanya ulama mendapatkan gelaran Hujjatul Islam, dan salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Mengapa demikian? Jika ada seorang ulama diberikan Hujjatul Islam, di situ menunjukkan kepiawaiannya, keulamaannya, mendalamnya ilmunya, atau menguasai hampir seluruh ilmu-ilmu pengetahuan. Bahkan kita bisa katakan Imam Al-Ghazali dulu seorang filosof. Ya, kemudian dia membuat satu karya mengkritik habis-habisan para filosof. Kemudian dia menjadi seorang sufi. Dia juga sebagai seorang ahli fikih, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu bisa dilihat dari karyanya. Karya Imam Al-Ghazali ini adalah karya yang terakhir dalam hidupnya, diberikan nama Minhajul Abidin. Bahkan para pembahas, para pengkaji belakangan, ulama-ulama belakangan mengatakan bahwa karya Imam Al-Ghazali ini, Minhajul Abidin ini, bisa dikatakan sebagai kesimpulan daripada perjalanan spiritual dan perjalanan ibadahnya, sehingga digambarkan di dalam kitab ini. Tentu kita tidak bisa membahas secara panjang lebar, kita hanya bisa menyimpulkan dari beberapa pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali dalam satu kitab ini. Di dalam kitab ini dikatakan Imam Al-Ghazali memulainya dengan satu ayat, di mana ayat itu memberikan makna kepada kita semua. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Mengutip satu ayat yang menjelaskan bahwa bukankah orang-orang yang telah memeluk ajaran Islam, telah tercerahkan dadahnya dalam ajaran Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ala nur, fahuwa ala nurim min rabbih, maka sesungguhnya itu adalah salah satu tanda bahwa dia telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah modal yang sangat besar yang harus kita pertahankan. Harus senantiasa kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa, ketika orang berada pada puncak keimanan, semakin bertambah keimanan seseorang, maka semakin bertambah pula cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Inilah kemudian Imam Al-Ghazali mencoba memberikan beberapa jalan-jalan yang diistilahkan dengan istilah Aqabah. Dalam bahasa Arab ini, Aqabah ini bisa diartikan mendaki. Kalau biasa kita mendrek di bulu'e, maka perasaan kita itu perasaan mendaki tentu berbeda dengan berjalan dengan jalan yang datar. Itu disebut dengan Aqabah. Kita menuju satu puncak yang tinggi. Ya, ada juga yang mengatakan Aqabah itu bermakna rintangan. Ada rintangan, ada tantangan kehidupan bagi seorang mukmin. Kata Imam Al-Ghazali, ada 7 Aqabah yang akan dilewati oleh seorang hamba, seorang mukmin yang ingin mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, Aqabatul ilmi wal ma'rifah. Yang pertama, tahapan seorang hamba Allah jika dia ingin menuju kesempurnaan ibadah kepadanya, maka harus ada tangga, harus ada pendakian ilmu dan pengetahuan, ilmu dan ma'rifah. Ya. Jadi syarat utamanya adalah ilmu. Apa maknanya ini? Seorang mukmin harus belajar, harus menuntut ilmu. Tidak ada istilah maka dia macuana ya ustaz, dia boleh mak guru.
Tidak ada seperti itu. Nabi SAW pernah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Apa maksudnya liang lahat? Letuki mate. Tidak ada kata istilah putus untuk menuntut ilmu. Bagi saudara-saudaraku yang S1, kalau masih bisa lanjut kuliah S2. Apalagi Anda seorang guru, Anda seorang pegawai, membutuhkan peningkatan pengetahuan. Lanjut S2, selesai S2 lanjut S3 dan seterusnya. Bisa kita belajar secara formal pendidikan, bisa juga kita belajar secara non formal ataukah informal. Artinya tidak ada kata tidak untuk tidak belajar. Mengapa demikian? Imam Al-Ghazali mengutip di sini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapisan langit, demikian pula bumi dan yang semisal dengannya. Yatanazzalul amru bainahunna, bahkan Allah juga yang menurunkan aturan-aturan. Ada hukum alam, ada hukum fisika, ada hukum biologi yang berjalan dalam proses penciptaan langit dan bumi. Ya. Lita'lamu, inilah kata-kata lita'lamu, agar engkau mengetahui, agar engkau belajar. Iseng-inaseng kamu harus belajar dari proses penciptaan, bagaimana langit, bagaimana bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, sehingga dengan pengetahuanmu itu engkau sampai pada satu derajat engkau akan mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya dalam kerangka kekuasaan Allah dan dalam lingkup pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memandang sesuatu, misalnya ada satu binatang yang berjalan di atas batu hitam, misalnya semut hitam yang berjalan di malam gelap gulita, Allah tidak mengetahuinya, Allah tidak kuasa atasnya. Tidak ada satupun daun-daun yang berjatuhan dari satu pohon yang ada di dekat rumah kita, atau bunga-bunga yang kita lihat layu tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kerangka pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dasar ibadah kita harus dilandasi tentunya dengan landasan ilmu dan pengetahuan. Imam Al-Ghazali di sini membagi, ada namanya ilmu tauhid, ada namanya ilmu qalbi, kemudian ada ilmu syariah. Artinya ada ilmu syariat yang harus kita pelajari. Tidak boleh kita hanya mengerjakan sholat, hanya mengetahui mempelajari gerakan-gerakannya, ruku sujud tudang, tetapi tidak ada isinya. Layaknya seorang anak yang belum balik masuk pajak bawang, dia gagal lisenah. Kata Imam Al-Ghazali, harus ada isinya, harus kita tuntut itu. Hudurul qalbi, ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan syariat, ada hudurul qalbi, ada kehadiran hati kita. Sehingga Imam Al-Ghazali menempatkan kedua-duanya harus berjalan seiring, menjalankan syariat di satu sisi, tetapi di sisi yang lain juga kita harus memaknai atau mempelajari tentang hakikat ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akabah yang kedua adalah akabatut taubah. Seseorang tidak bisa sempurna ibadahnya jika tidak diawali dengan taubat. Setelah berilmu maka selalu taubat. Apa artinya taubat ini? Adalah bermakna kembali. Kembali kemana? Tentu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meninggal di sekitar kita, maka kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika kita mengucapkan kata itu, maka itu bermakna pengakuan bahwa sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, kita semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertaubat, kata Imam Al-Ghazali, taufiqut ta'ah wa takbalul ibadah. Maka orang-orang yang bertobat cirinya ada dua, yaitu taufiqut ta'ah, siloni pigau deceng, senantiasa dia akan menjalankan ketaatan. Itu tanda-tanda taubat itu. Masa lalunya penuh dengan maksiat, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia hijrah, taufiqut ta'ah, maka Allah memberikan taufik hidayah ketaatan sehingga berubah secara drastis. Maka itu menunjukkan bahwa dia telah bertaubat. Atau takbalul ibadah, maka mulai ini diterima ibadahnya oleh Allah taala, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, tidak ada jalan yang lain kecuali kita memohon ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di sini mengutip satu ungkapan yang mengatakan, "Iza lam taqwi ala qiyamil laili wasiyam wa siyamin nahari fa'lam annaka maqbulun kabbalatska khati'atuhu."
Jika ada seseorang yang tidak mampu bangun sholat tahajud di malam hari, dia tu lemah puasa riasoi di tengah soi, fa'lam annaka makbul, sesungguhnya engkau telah terbelenggu. Siapa yang membelenggu kita? Kabbalatska khati'atuhu, kesalahannya, dosa-dosa yang pernah dilakukan itu dibelenggu. Ya, berarti ketika kita terbelenggu, maka tidak ada jalan lain, kita kembali, kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Aqabah, pendakian yang kedua kata Imam Al-Ghazali yang harus kita lewati. Kemudian yang ketiga, Aqabatul Awaik. Pendakian yang ketiga adalah godaan. Banyak godaannya jika kita ingin hijrah, Pak. Jika kita ingin benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, mega godaannya. Apa godaannya kata Imam Al-Ghazali? Awaikud dunya, godaan dunia. Awaikul khalqi, godaan ciptaan makhluk Allah. Ada manusia di sekitar kita, ada alam di sekitar kita. Awaikus syaitan, singka setanget pakawase-waseki. Ada setan yang senantiasa menggoda kita, dan ini memang perjanjiannya syaitan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah mengutuk aku ya Allah, tetapi beri aku kesempatan sampai hari kemudian saya akan menggoda manusia. Itulah sebabnya mengapa kita senantiasa berta'awuz. Loh, ini mengaji kita masih sempat berta'awuz, kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita mau salat, kita baca ta'awuz, kita memohon perlindungan godaan syaitan. Dan yang keempat adalah awaikun nafsi, godaan diri kita sendiri. Ada seorang ulama yang mengatakan musuh kita terbesar adalah diri kita sendiri. Apa maknanya? Adalah nafsu diri kita sendiri. Weh, loka sedih masuk baca duha, cinampepi. Itu melawan diri kita sendiri. Oh, saya mau bangun sholat tahajud, cinampepi. Oh, saya mau pergi sholat subuh, cinampepi. Dia mana pura ban, tapi matarahe meng. Ada godaan syaitan, ada godaan nafsu dalam diri kita. Kemudian rintangan yang keempat, pendakian yang keempat kata Imam Al-Ghazali, Aqabatul Awarid. Aqabatul Awarid ini adalah rintangan yang bersifat setiap hari dalam diri manusia, di mana dalam diri manusia setiap harinya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu di sela-selahnya kita mencari rezeki, kita mencari nafkah. Maka dalam pencarian nafkah ini juga menjadi satu rintangan untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Aqabatul Abawais. Aqabatul Bawais adalah bermakna pendorong. Selain ada rintangan, ada yang mendorong kita. Apa itu yang mendorong kita? Yaitu istisyarul khaufi war raja. Di dalam ajaran agama kita dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, Allah akan menyayangi seluruh makhluknya. Maka kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, dan kita yakin ada engkau masih Allah taala. Demikian juga seorang hamba membutuhkan ar-raja, yaitu sifat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika perasaan ini selalu muncul di dalam diri seorang mukmin, maka yakin itu adalah pendorong untuk berada pada jalur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Aqabatul Qawadih. Aqabatul Qawadih kata Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu celaan-celaan, bisa menjadi celah-celah dalam ibadah kita. Misalnya ketika kita beribadah, muncul dalam diri kita sifat riya, muncul sifat sum'ah, ingin didengarkan, ingin dilihat, ingin dipuji. Ya, dan ini adalah sifat fitrah manusia yang kadang-kala muncul ketika kita ingin beribadah. Maka kata Imam Al-Ghazali, harus kita benar-benar pahami bahwa ini adalah celah-celah yang bisa mengotori atau tidak mengikhlaskan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, yang ketujuh, puncak yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali adalah Aqabatul Hamdi Wasyukri. Adalah pendakian untuk sampai pada tingkatan alhamdi, senantiasa memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mengapa ditempatkan pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ketujuh? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang syukur, orang yang senantiasa memuji apa yang telah didapatkan dari Allah, maka tentu orang itu adalah orang yang senantiasa ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul dalam dirinya adalah sifat qanaah, muncul merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Tidak pernah muncul rasa benci dengki terhadap tetangga-tetangganya. Yakinlah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, rezekimu itu tidak pernah tertukar dengan tetangga-tetanggamu. Rezekimu itu tidak pernah tertukar dengan orang-orang, dengan pegawai-pegawai yang ada di kantor kita. Kalau tahun lalu di antara saudara pegawai ada yang mendapatkan promosi jabatan, saudara tidak perlu Anda dengki, tidak perlu Anda hasut, karena yakin apa yang Allah berikan, maka itu adalah yang terbaik. Inilah kata Imam Al-Ghazali, puncak Aqabah itu rintangan
atau pendakian yang dilakukan oleh seorang hamba Allah adalah berada pada puncak alhamdi wa syukri, yaitu senantiasa memuji dan menerima dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul, kata Imam Al-Ghazali, adalah keberkahan hidup. Ya, apa itu berkah? Ziyadatul, ya, bertambahnya ziyadatul khairi alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Artinya biasa tuh dipikul mak baraka, agak batona ada sing mak baraka, ziyadatul khair alal khair, bertambahnya keberkahan di atas, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.